Jadi kulkas kan posisinya seperti ini ya. Bapak Enda perhatikan saya. Kulkas kan bodinya seperti ini ya, Bapak. Kulkas bodinya seperti ini. Di sini di kompresor Bapak di belakang ada kompresor dan di kompresor itu ada kabel kompresor, oke? Pin yang 3 itu, Pak. Pin yang 3 itu, ya. Ada kabel kompresor. Apa yang Bapak lakukan? Bapak yang pakai sederhana ya. Kalau Bapak mau coba sederhana, Bapak tidurkan dulu kulkasnya, showcase-nya tidurkan dulu selama 1 kali 24 jam. Oke? Jadi patokannya di kabel kompresor ya, kabel kompresornya. Jadi posisinya miring. Nah, seperti ini. 1 kali 24 jam. Tidurkan, kemudian nanti di jam ke-25 Bapak colokkan kembali. Kalau misalnya Bapak lagi dapat untung, maksudnya Bapak dapat solusi yang apa namanya? Bapak lagi beruntung ya. Biasanya kulkasnya normal kembali. Itu lebih mengacu ke kulkas Anda mampet. Tapi kalau pada saat di jam ke-25 Bapak colokin masih juga kembang esnya kecil, kemungkinan besar ada kebocoran di kondensor. Jadi kalau dikalkulasi antara kebocoran kondensor sama kebocoran evaporator itu perbandingannya 70% 30%, karena kondensor lebih cepat bocor dibandingkan evaporator. Itu untuk kasus showcase ya Bapak Enda ya. Belum naik-naik juga nih teman-teman, viewernya belum, yang nonton belum naik-naik juga, baru 20 sekian. Silakan dibagikan. Oke, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain agar semakin banyak lagi yang menonton. Ayo, silakan dibagikan. Jadi saya akan tambah lebih semangat lagi untuk membagikan ilmu dengan Anda ya. Cukup dibagikan aja, bagikan ke grup-grup ya. Bapak Enda masuk seperti itu. Bapak Reki, berarti PCB kulkas dan PCB AC normalnya sama-sama memiliki 12 volase setelah trafo ya? Betul. Betul Bapak Reki. Oke Bang, apa dibuat seperti RSC ke kapasitor biasa itu Bang? Ya betul Bapak Ricci. Jadi Bapak tinggal nyari C-nya, C untuk kompresornya apa, kemudian R untuk kompresornya apa. Begitu juga dengan kipasnya juga seperti cari CRE-nya, kemudian nanti akan Anda tinggal hubungkan C dan R tersebut ke output dari indoor ya, output dari indoor. Kenapa seperti itu? Karena indoor Panasonic sendiri sudah memiliki relay, jadi nggak masalah, udah punya relay kok si indoor Panasonic itu udah punya relay, kecuali indoornya indoor Daikin atau indoor general yang outdoornya itu ada kontaktornya. Biasanya di indoornya tuh nggak ada relay yang kuat. Kalau itu udah ada relaynya nggak masalah. Paham ya Bapak Riki ya? Silakan teman-teman dinaikkan viewernya, dinaikkan ke 50 viewer, 50 orang. Jadi kalau 24 orang kurang nih ya. Silakan dibagikan ke grup-grup agar semakin banyak lagi yang menonton. Itu aja ya. Terima kasih sarannya Mas, sama-sama Bapak Enda. Jangan lupa dibagikan ya Bapak Enda ya. Dibagikan ke grup-grup yang lain agar semakin banyak yang menonton. Jadi saya pun semakin semangat membantu Anda ya. Silakan. Dan teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan bertanya terkait dengan ilmu AC, ilmu kulkas ataupun mesin cuci ya. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, mungkin penjelasan saya terlalu cepat, terlalu padat ya, terlalu cepat, terlalu padat. Teman-teman bisa lari ke YouTube saya, judulnya Andre Tatum. Itu banyak sekali ilmu-ilmu gratisan yang saya share kepada teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah di grup Andre Tatum, baik Andre Tatum 1 sampai grup Andre Tatum 7, tolong dibagikan ya ke teman-teman yang lain ya. Sebentar. Silakan, insyaallah Bang. Oke. Jangan lupa dibagikan ya Bapak Ricci. Dibagikan ke grup lain. Kalau Anda rasa tayangan ini bermanfaat, ya tolong dibagikan ke banyak grup. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, misalnya Anda punya keluhan di mesin cuci Anda, misalnya Anda punya keluhan di kulkas Anda juga punya keluhan di AC Anda, silakan ditanyakan. Saya akan jawab gratis. Saya akan jawab gratis kepada teman-teman buat membantu masalah apa yang ada di dalam elektronik Anda, oke? Misalnya Mas Andre, kulkas saya nggak dingin, kenapa?
Mas Andre, mesin cuci saya nggak bisa muter, kenapa? Tanyakan aja teman-teman. Saya akan jawab gratis buat teman-teman ya. Saya akan jawab gratis buat teman-teman. Terima kasih sarannya Mas Andre. Oke, nah nih Bapak Reki ya, sama-sama Bapak Reki. Jangan lupa dibagikan. Terima kasih Bapak Reki udah dibagikan. Dan bapak-bapak yang lain, kalau Anda rasa tayangan ini bermanfaat dan Anda ingin membantu teman Anda belajar, membantu teman Anda menyelesaikan masalah, silakan dibagikan. Dan saya berikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Untuk bertanya kepada saya, misalnya Anda sebagai teknisi pemula nih, saya pemula Mas Andre di dunia AC atau di dunia kulkas, saya mengerjakan ini, saya mentok. Saya bertanya kanan, kiri, depan, belakang, nggak ada yang jawab. Pak Kasmudi, oke Pak Kasmudi. Saya bertanya kanan, kiri, belakang, belakang, depan, nggak ada yang jawab. Coba Mas Andre bisa bantu saya nggak? Gitu. Gimana caranya nyuci AC Daikin? AC standing Daikin. Bapak yang penting Bapak cari dulu Pak cara bongkar AC standing. Bapak udah tahu belum cara bongkar AC standing? Tinggal dibongkar AC standing, kemudian nanti di situ ada titik yang namanya evaporator. Saya ngejelasinnya harus pakai kalau nyuci kayak gini, saya harus ngejelasinnya pakai media Pak, nggak bisa berbicara. Yang jelas gini Pak, Bapak Salahuddin, gini aja Bapak Salahuddin, jangan dibuat susah ya. Jangan dibuat susah Bapak harus belajar cara bongkar AC standing, indoor standing AC Daikin. Bapak bongkar blek. Kemudian nanti Bapak akan ketemu dengan evaporator dan Bapak akan ketemu dengan modul. Modulnya Bapak lindungi. Oke. Modulnya Bapak lindungi gimana caranya agar pada saat Bapak nyuci itu modulnya nggak kena. Sama aja kayak nyuci AC split Pak. Yang penting Bapak udah punyai rasa berani, Bapak udah punya mental, Bapak udah punya rasa nekat ya, maksudnya nekatnya nekat positif ya. Ya Bapak pasti bisa nyucinya. Jangan dibuat pusing Pak ya. Ya Bapak Salahuddin ya, semangat dan Bapak pasti bisa. Bapak Davin, Bang, kompresor kulkas inverter bisa nggak dites secara manual? Jawabannya adalah tidak bisa Bapak Davin. Bapak harus punya alatnya sendiri. Alatnya namanya inverter tester. Itu untuk di Indonesia belum ada. Paling Bapak bisa pesennya lewat online dan luar negeri Bapak Davin ya. Tapi kalau saya pernah mencoba untuk misalnya gini Bapak Davin, brand LG saya punya modul LG. Oke, brand LG saya punya modul LG. Jadi modul LG itu yang pin yang ke kompresor itu saya manfaatkan untuk mengetes titik UVW nya. Jadi saya colokin si LG nya bisa, kompresornya bisa hidup. Brand Sharp, brand Sanken dan sebagainya itu saya biasanya nyimpen modulnya Pak. Ya Bapak Salahuddin, Bapak Dava Service ya. Kalau secara manual tanpa dihidupkan ya Bapak tinggal ukur aja UVW-nya Pak. UV, VW dan UW itu nilainya harus sama. Saya nilainya 20, itu semuanya harus 20. Nggak boleh lebih tinggi dan nggak boleh lebih kurang. Itu menandakan bahwa gulungannya aman. Biasanya seperti itu Bapak Davin. Itu via multitester ya. Kalau via setrum ya Bapak harus punya setrumnya. Setrumnya Bapak harus punya alatnya. Kalau enggak Bapak pakai modul Daikin ya. Modul misalnya Bapak kompresornya LG, Bapak harus punya modul LG. Seperti itu bisa dipahami ya Bapak Davin ya. Wizard Box Mas liter kira-kira pakai kompresor BPK seperempat. Biasanya saya pakai seperempat ya Bapak Wahyu Putra. Cara mengetahui kompresor kulkas inverter yang rusak bagaimana? Saya sudah jawab ya dari Bapak Sahril. Baru 45 orang. Ayo teman-teman, kita menuju ke 100 orang yang menonton. Oke. Semakin banyak yang menonton, saya akan semakin semangat lagi berbagi dengan Anda. Jangan lupa dibagikan, oke? Dibagikan ke grup-grup. Dibagikan ke grup-grup yang lain. Ya. Silakan dibantu, dibagikan teman-teman ya. Bapak Roy Mas mau tanya, satu pintu masalah hampir 0,3 tapi kompresor panas sekali, kenapa ya? 0,3 panas, dua opsi Pak. Satu, olinya Anda bermasalah, yang kedua pressure-nya udah hilang. Ya Pak ya, kalau 0,3 itu sampai paling rendah Pak. Satu pintu lagi. 0,3 paling rendah. Bapak harus cek dulu gulungannya, tapi gulungan jarang. Oli itu Pak, biasanya oli. Ampernya rendah sekali itu Pak. Bapak pastikan dulu
olinya aman. Terus yang kedua, presnya ada nggak dia? Kalau nggak ada presnya berarti masalah. Kemungkinan yang kedua ada di mampet pak, mampet. Pak Budi, Bapak Jepri, Pak nomor tanya mesin cuci Samsung modul hidup tapi semua tombol tidak berfungsi kecuali tombol power. Ya rusak apanya ya Pak ya? Samsung itu rentan dengan jalur Bapak Jepri ya. Samsung itu rentan dengan jalur. Jadi yang pertama Bapak cek adalah jalurnya dulu. Biasanya di modul itu ada jalur-jalur yang putus Bapak Jepri ya. Caranya Bapak bongkar, kemudian Bapak urut jalur power, jalur water level, jalur program, jalur timer ya, dan jalur menu air itu Bapak tes semuanya. Harusnya di jalur-jalur itu nggak ada yang putus. Soalnya Samsung saya sering ketemu dengan kasus Samsung itu jalur modulnya pada putus. Ya Bapak Jepri ya, itu lebih marah ke modulnya tuh Pak. Silahkan teman-teman, kalau Anda rasa suka dengan tayangan ini, Anda ingin membantu saya, silahkan bantu bagikan. Oke, bantu bagikan agar semakin banyak lagi yang bisa ikut bertanya, ikut belajar bersama kita. Bapak Ebret, oke, Bapak Raffi, Bapak Dharma. Silakan, siapa lagi yang bertanya? Silakan, siapa lagi yang bertanya terkait dengan ilmu AC, kulkas, dan mesin cuci. Atau mungkin di rumah Anda kulkasnya rusak, mesin cucinya rusak. Silakan ditanyakan. Saya akan bantu jawab pertanyaan teman-teman sampai sekian menit lah ya, sekian menit ke depan. Dan kalau Anda rasa Anda suka dengan tayangan ini, silahkan dibagikan ya, dibagikan ke teman-teman yang lain, agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya dan semakin banyak juga saya membantu orang.